Negeri Sorong, Pengadilan Negeri Sorong. Siapa yang ciptakan kondisi itu? Siapa yang ciptakan kondisi itu? Tiga lembaga ini. Kejaksaan Negeri Sorong, Pengadilan Negeri Sorong, sama Polresta Sorong Kota, kepolisian atau Polri, Polisian Republik Indonesia. Orang yang ciptakan kondisi itu. Akhirnya Sorong gaduh di tanggal 27 Agustus itu. Itu untuk menutupi dong kesalahan. Dong bilang bahwa kita solidaritas ini ya, biang kerok dari kerusuhan di tanggal 27 itu. Kita tidak bisa sembarang bisa nggak bicara. Hari itu kalau tangkap saya, kamu mau pukul sampai bagaimanapun, saya tetap berdiri pada prinsip. Betul dong? Tapi hari itu dong tidak berhasil tangkap saya. Saya kasih tahu kamu, hari itu kalau kamu cari saya kan dapat, kamu bocor kalau kamu dapat saya. Saya tahu kamu cari saya tahu sekali. Karena teman yang 4 orang lo yang dapat tangkap itu, lu tanya saya, lu bilang apa mana? Ada teman satu kawan dia bilang, ada di nomor tuh kamu telepon dia, kan? Saya bilang, iya, telepon sudah, kamu dapat bocor lo. Saya tahu kamu tabiat. Kamu memanfaatkan laporan gubernur terkait dengan pengusahaan dep rumah untuk jadikan itu celah hukum untuk kriminalisasi orang. Betul dong? Betul. Kamu mau bungkam kita bicara Papua Merdeka, bicara benar di atas tanah ini. Saya tahu kamu trik, betul kan tidak? Jadi saya cerita, saya akan buka semua. Saya kemarin, saya pukul saya punya keponakan. Ini saya punya anak, dia salah, saya pukul dia. Nah, karena dia tidak mengerti apa-apa, dia diarahkan oleh siapa, saya tidak tahu, dia pergi bikin laporan polisi. Nah, di dalam ini, laporan polisi, itu harus ada proses mediasi dulu. Apalagi yang korban ini, saya punya anak sendiri. Ini bukan orang lain, saya punya anak sendiri, saya punya karena dia salah. Tetapi polisi dong arahkan dia, kok bikin laporan. Karena tahu, bukan ini uang besar, ini apa yang terhamil ini, bukan dia bicara Papua Merdeka disorong, tangkap dia. Babi hutan, hampir saya tahu kamu itu. Dari itu, saya tahu. Dong paksa saya untuk bikin BAP. Saya bilang, kocok lo, saya kuasa hukum duduk desa rumah, saya kasih ini, keterangan. Dong upaya kriminalisasi dong lakukan untuk saya. Ini saya buka, rekam. Supaya ini, karena tidak ada celah hukum untuk dong kriminalisasi saya. Saya kasih tahu ini. Orang ini, saya kasih tahu dong kurang ajar ini, supaya publik semua tahu. Jadi saya punya keponakan ini, dia tidak mengerti hukum. Dia buat laporan di Polsek Sorong Kota. Saya ke sana, don telepon saya, kok apa yang kasih dia? Ini kok keponakan ada datang lapor kok ada pukul dia. Dia bilang, iya itu sama anak, kenapa? Ya, sudah datang lapor. Saya datang, saya apa berarti? Artinya saya kerjasama. Saya terlari, saya ngapain saya lari? Ya. Maksudnya kalau menjelaskan. Oke, Polsek Sorong Kota, masuk ke dalam, saya tahu itu polisi yang itu dia punya nama. Saya bilang ini saya punya keponakan. Saya pukul dia, nanti dia mama datang baru saya jelaskan ke dia mama alasan saya pukul dia kenapa. Jadi ini antara keluarga. Proses ini ada dalam mediasi. Itu secara aturan harus kita melewati proses mediasi itu dulu. Ini tidak. Dong sembunyi saya di dalam ini, dong ruang apa tuh? Ruang tutup mata, kabarang apa tuh baru? Dong kirim saya keponakan ini ke PPA di Polresta Sorong Kota. Dong paksa dia bikin laporan. Karena dong tahu yang pukul ini, babi yang bicara pukul mereka di Sorong. Harus dong tangkap dia, kriminalisasi dia. Bocor dong kami ke Satra, kamu barang itu kan. Saya tahu kamu trik semua. Nah, dong paksa, dong bilang, kok bikin laporan. Supaya, jadi itu upaya kriminalisasi. Karena dong tahu, kasus ini kita masih terus advokasi. Dong juga tahu saya, orang yang melawan negara babi ini. Jadi, nah, dong upaya pembukaan ruang demokrasi, kriminalisasi itu, dong manfaatkan celah hukum itu untuk kriminalisasi. Sepakat toh? Betul kan tidak? Ini kenyataan. Jadi, dong tahan saya ini satu hari di Polres. Saya bilang kita lewati proses mediasi dulu. Ini bukan orang lain yang saya pukul. Ini saya punya keponakan. Dia nakal, dia salah. Saya pukul dia tuh sebagai bentuk teguran daripada orang tua. Itu di kepolisian ada bimas, kita mediasi di situ dulu. Tidak lewati proses itu. Don tipu sapu keponakan dengan sapu ada perempuan, don tidak mengerti apa-apa. Don
paksa. Saya bilang, dia mama belum datang, nanti bicara. Kalau aku bicara apa, aku duduk belakang sana. Saya bilang, oh sudah, kamu putri, kamu kriminalisasi saya. Tidak ada celah, kamu itu tuh, jadi makanya lo pakai celah itu untuk kriminalisasi. Ini harus saya buka ya. Jadi upaya-upaya kriminalisasi terhadap aktivis itu, segala macam cara dong akan lakukan. Dong rayu kita dengan ada kusumakan. Nanti ada ini uang makan di katanya, dong model. Bisa, saya selalu bicara Dora. Kalau kita bicara terkait dengan situasi penindasan, realitas yang terjadi ini, bagaimana kita pikir sama-sama supaya mengakhiri segala macam bentuk penindasan ini bisa. Tapi kalau bicara yang kosong itu saya terangkan karena ini. Jadi satu waktu untuk mati di kota Sorong nih, tunggu saya. Serangan jalan lagi, tinggal aja mungkin. Kita dapat di mana orang tembak kepala tinggal istirahat, tapi istirahat dah. Aku terangkan bicara mau mereka di Sorong lagi. Jadi barang-barang begini, ini harus kita buka. Artinya tadi kita jangan sampai tahu buat kawan-kawan semua, jangan sampai kita bermasalah dengan hukum, karena itu akan jadi celah untuk kriminalisasi kita. Itu bagian dari pembungkaman ruang demokrasi yang kriminalisasi aktivis yang terselubung, yang secara psikologi orang tidak tahu. Betul dong? Iya. Jadi begitu makanya barang-barang yang tidak benar, yang kamu rasa tidak benar itu bicara. Itu kita buka untuk bicara. Bicara. Kita bicara sampai Papua. Nah ini. Saya ulang lagi bahwa kita tidak masuk ke dua kantor ini. Dua kantor ini kita tidak masuk ke dalam karena kita sudah datang ulang-ulang ke sini. Tapi suara kita tidak didengar. Jadi ngapain kita bicara di dalam? Karena mantul. Lebih bagus kita di jalan. Ini sebagai pendidikan politik bagi warga Kota Sorong. Sepakat? Jadi tadi saya sudah bilang kita koordinasi, jaga keamanan sama-sama. Baik masa aksi maupun pihak kepolisian menjaga aktivitas